Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada Kingdom Lifestyles. Kingdom Lifestyle adalah program acara Bayu. Bayu itu artinya olehmu. Olehmu itu adalah begini. Olehmu aku diberkati. Olehmu hidupku diangkat. Olehmu kita dimenangkan. Olehmu aku disembuhkan. Jadi Kingdom Lifestyles itu biasa kita singkat KLS, berisi tentang panduan bagaimana saudara bisa mengerjakan firman Tuhan setiap hari, berbicara tentang pola hidup, gaya hidup kerajaan surga. Jadi ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia memakai cara hidup kerajaan surga. Jadi setiap hari ikuti program kami di KLS Kingdom Lifestyle Bayu. Setiap jam 9 pagi kita adakan streaming. Dan untuk hari ini saya mau beritahu saudara, ayo apa yang harus saudara kerjakan hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Shalom, saudara. Hari ini hal yang ingin saya beritahukan buat saudara adalah mengenai bagaimana sikap kita dalam ibadah. Karena dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7 sampai dengan ke-9 dan kemudian pasal Yohanes pasal yang ke-13 hari ini berbicara tentang ibadah. Dan kalau saudara lihat dalam Yeremia pasal yang ke-7 berbicara tentang bagaimana Yeremia melukiskan bahwa ada orang-orang yang kelihatannya saleh, kelihatannya beragama, tetapi ternyata kejahatannya mengerikan sekali. Kelihatannya mereka pergi ke rumah Tuhan, tetapi kemunafikannya mengerikan sekali. Makanya Yeremia disuruh Tuhan untuk menegur mereka. Dan banyak orang hari-hari ini yang pergi beribadah, kelihatannya pergi ke gereja, tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang mereka ibadah mereka tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Karena ketika mereka beribadah, coba saudara, kalau saudara baca di situ, Alkitab mencatat dalam Yeremia pasal yang kedua dan yang ketiga sampai begitu. Berdirilah di pintu gerbang Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat ketiga, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Sebab ini artinya apa? Kelihatannya Yeremia disuruh berada di pintu rumah ibadah dan mereka melihat. Yeremia melihat siapa yang masuk di situ dengan tujuan apa? Melihat mereka masuk ke situ tetapi hidup mereka tidak berubah. Sebab mereka apa? Mereka hanya pergi masuk ke bangunan. Makanya saya berkata kepada jemaat di gereja, saya berkata begini, jangan ke gereja. Saya berkata kepada saudara, jangan ke gereja, tetapi beribadahlah. Sebab begini saudara, kalau saudara, konsep saudara pergi ke gereja, dengar baik-baik saudara, kenapa saya melarang saudara pergi ke gereja, tapi beribadahlah. Sebab begini, kalau konsep saudara pergi ke gereja, ini yang terjadi. Ketika saudara masuk gedung gereja, saudara merasa sudah ke gereja. Ketika saudara masuk ke gedung gereja, saudara merasa sudah beribadah. Padahal saudara di gedung gereja, saudara ngapain? Saudara ngantuk, saudara nggak dengar firman, saudara main gadget, saudara bikin status, saudara kirim WA, saudara pikiran saudara kemana-mana. Lalu tapi saudara berpikir, selama saudara masuk gereja, gedung gereja saudara sudah beribadah. Belum saudara. Makanya saya berkata, jangan ke gereja, tapi beribadahlah. Karena kalau saudara beribadah, jelas saudara akan datang ibadah, saudara tidak akan terlambat. Saudara tidak akan terlambat karena namanya ibadah itu dari awal sampai akhir saudara harus mengikutinya. Ini dia. Tapi coba lihat hari ini, orang datang ke gereja terlambat, orang datang beribadah terlambat, seperti nggak punya rasa salah, pulang duluan, merasa karena punya kepentingan berlalu pulang duluan. Hei, kalau saudara beribadah dari awal sampai akhir, ikuti dengan benar, taruh gadget saudara. Ini dia. Jadi kalau saudara baru masuk ke gedung gereja, saudara cuma ke gereja, tapi saudara tidak beribadah. Ini menjelaskan kenapa banyak orang yang rajin ke gereja, kelihatannya saleh, tapi hidupnya kejam, penuh dengan penghakiman, tidak bisa menerima orang yang bersalah. Bahkan setiap orang yang sekali melakukan dosa, dicap terus. Ini dia, hidupnya jadi kejam, penuh dengan penghakiman, bahkan lebih kejam dari hakim yang sesungguhnya. Ini dia. Karena apa? Karena tidak beribadah, karena cuman ke gereja. Makanya saya berkata, jangan ke gereja.
beribadahlah. Ini dia. Sebab orang-orang yang ke gereja dan tidak beribadah, mengerikan sekali. Dan kemudian ayat yang ke-8, orang lebih suka hari-hari ini, ayat pasal yang ke-8 Yeremia ini, orang lebih suka berita-berita yang menyenangkan telinga, berita-berita yang sesuai dengan hatinya. Ayat yang ke-8, Yeremia 8 ayat ke-8, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini dia. Banyak orang datang pergi ke gereja tapi tidak beribadah. Yang kedua, kalaupun dia duduk beribadah, dia hanya menginginkan berita-berita yang menyenangkan telinganya, yang cocok dengan hatinya. Berita tentang berkat, berita tentang kemakmuran, berita tentang mujizat, berita tentang pengurapan. Tapi nggak suka berita tentang mengampuni, berita yang menerima orang yang bersalah. Kita lebih mudah menerima orang lain yang bersalah daripada saudara kita sendiri yang melakukan kesalahan. Kita lebih menerima orang yang tidak kita kenal, mereka bertobat, kita mudah menerima. Tetapi justru orang-orang yang selama kita ada di samping mereka, mereka yang melayani dengan kita, tetapi mereka melakukan kesalahan dan mereka jatuh dalam dosa, kita menolak mereka. Saudara, saya mengalaminya. Saya orang yang gagal, tapi saya justru menemukan orang-orang yang menggandeng tangan saya. Ada orang-orang yang luar biasa yang menggandeng tangan saya. Saya menaruh hormat kepada Bapak rohani saya, Pastor Sam Sokota. Saya menaruh hormat kepada orang-orang yang mengangkat saya, Bapak rohani saya, Bapak Daniel Alexander. Saya mengangkat topi, saya menghormati kepada Bapak rohani saya, almarhum Bapak Leonardo Limanto. Mereka yang mengangkat saya. Tetapi justru kita lebih sulit menerima orang-orang ini yang salah. Saya berkata buat saudara, ibadahmu sia-sia. Ini dia. Makanya jangan ke gereja, tapi beribadahlah. Saya harus ingatkan ini. Kalau saudara ke gereja, konsep saudara ke gereja, saya harus ulang ini. Begitu saudara masuk gedung gereja, saudara sudah merasa beribadah? Belum. Kalau saudara beribadah, saudara duduk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengarkan firman, belajar firman, sampai menerima doa berkat, saudara beribadah. Dan ditambah lagi kehidupanmu yang berubah. Ini dia. Kemudian ayat Yeremia pasal yang ke-9, ayat ke-9, pasal ke-9 ini memperingatkan orang-orang yang seperti ini. Kelihatannya saleh, kelihatannya beribadah, kelihatannya ke gereja, tapi hidupnya penuh dengan kekejaman, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima orang yang bersalah, tidak bisa mengangkat orang yang bersalah, tidak membuka hatinya kepada orang-orang yang terbuang. Hei, ada peringatan yang keras di sini. Yeremia 9 ayat 22 dan 20 sampai dengan 26 memberikan peringatan bahwa akan ada kemungkinan orang-orang yang seperti ini mati dalam keadaan terhina. Ini dia. Alkitab mencatat di situ ayat 22 bahwa mayat manusia berhantaran, bergelimpangan, tidak dikubur, bahkan menjadi pupuk tanah. Itu hal yang terhina, saudara. Tidak dikuburkan. Ini dia. Tanpa ada yang mengumpulkan. Peristiwa ini sama seperti peristiwa seorang Isabel yang dia matinya di luar dari tembok Israel. Dan bahkan tanah pun tidak menerima mayatnya. Sebelum mayatnya dilempar dari dalam tembok kota, sebelum sampai ke tanah, ditangkap anjing dan dicabik-cabik. Ini dia. Ada peringatan buat orang-orang yang kelihatannya ke gereja, kelihatannya ikut Tuhan, kelihatannya saleh, tapi hidupnya keras, hidupnya kejam, tidak mau mengampuni, tidak mau menerima, tidak mau memberi kesempatan, merasa benar sendiri. Penghakiman terus ada kepada orang-orang dan dia melihat kejatuhan orang. Kapan orang ini jatuh? Kapan orang ini jatuh? Yeremia mengingatkan akan ada kemungkinan orang-orang yang seperti ini kalau tidak bertobat, karena mereka matinya dalam kehinaan. Salah satu tanda mati dalam kehinaan adalah apa? Tidak ada orang-orang yang mengasihi dia di sekelilingnya. Sama seperti Yudas Iskariot, sama dengan Ananias dan Safira. Tidak ada orang-orang yang mengasihi di sekelilingnya. Tetapi hendaklah kau hidup seperti Yohanes.
Pasal yang ke-13, seperti Yesus yang dia turun, dia membasuh kaki para muridnya. Yesus menjadi teladan. Yesus tidak menghakimi. Yesus menerima kesalahan orang. Yesus memberi kesempatan buat orang. Hari ini saya berkata pada saudara, pilihan ada pada saudara. Saudara mau menjadi orang-orang yang kelihatannya salah tetapi hidupmu kejam, atau saudara mengikuti teladan Yesus, melayani orang, menerima orang, tidak menghakimi. Baca baik-baik Alkitab saudara. Tidak satu kali pun Yesus menghakimi orang berdosa. Ada banyak orang berdosa. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah gagal. Mereka sulit untuk bangkit karena tidak ada satu orang pun rekan yang mau mengangkat tangannya. Semua membuang, semua mencibir, semua mencaci maki. Hari ini di dalam nama Tuhan, saya mau berkata kepada setiap saudara, bertobat dari dosa saudara, mulai belajar menerima, mulai belajar mengampuni, mulai belajar memberi kesempatan, mulai belajar kembali mempromosikan orang-orang yang telah gagal. Hari ini saya ada karena ada orang-orang yang hidupnya sama seperti Yesus, tidak menghakimi, mengangkat, dan memberikan kembali kepercayaan. Saya mau menjadi kembali orang yang seperti itu. Saudara yang merasa gagal, mari datang kepada saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama pulih di dalam Tuhan, sehingga saudara bisa kembali melayani, sehingga saudara kembali menjadi pahlawan-pahlawan perang yang gagah perkasa. Pahlawan perang itu terluka biasa, tangannya hilang satu biasa, kaki hilang satu, it's okay. Yang penting dia tetap berperang lagi. Saya mengajak setiap saudara yang pernah gagal, yang pernah jatuh, mari kita berperang lagi. Haleluya. Dan hiduplah sama seperti Yesus. Akhir dari KLS saya hari ini, Kingdom Lifestyle hari ini, hidupkan Yesus dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.